Pokoknya aku nggak mau bikin satu akun sosmed sama kamu. Kenapa lagi sayang? Ya iyalah aku nggak mau. Nggak satu akun aja yang nyerang aku tuh banyak banget, barbar banget ya hatersnya. Apalagi kalau satu akun kita berdua. Ih, pasti isinya hujatan semuanya. Justru kamu salah. Kamu pikirin deh, kalau kita bikin satu akun untuk berdua, yang ngefans sama kita tambah banyak lah. Kita tuh ikutin jejak-jejak selebgram dan artis-artis yang terkenal. Kalau ternyata viral gimana? Fans kita malah banyak. Ya, yang fanatik juga banyak. Jadi yang belain kita juga banyak deh. Kalau ada haters yang nyerang, yang belain pasti lebih banyak. Percaya sama aku, usus goreng. Kalau fans kita banyak, nggak akan ada yang berani sama kita. Termasuk dia tuh, si cewek fake. Kamu yakin? Yakin? Aku sih nggak yakin. Aku yakin. Naomi itu pasti akan cari cara lain untuk misahin kita lagi. Kamu takut banget dipisahin sama aku. Pasti kamu takut ya, kalau pangeran tampan ini bersanding dengan wanita lain dalam hidup. Udah deh, kamu nggak usah alay kayak gitu. Biarin. Alay-alay, tapi kalau kamu beneran takut, itu artinya kamu tuh sayang. Ya emang aku sayang, tapi aku nggak alay kayak kamu. Jujur deh, takut kan kehilangan aku? Enggak please dong. Jelas. Gak akan bisa nemu yang tampan kayak gini lagi. Tunggu. Hakim sudah memutuskan kalau Tante Lydia tidak bersalah, Bu. Berarti Tante Lydia bebas, Bu. Iya, sayang. Kenapa bisa begitu, Bu? Kenapa Ibu nggak jawab lagi ya WhatsApp aku? Aku jadi penasaran, kok Tante Lydia bebas? Ya walaupun sebenarnya aku seneng sih dengar kabar ini. Siapa? Ibu. Ibu kenapa? Katanya urusan di pengadilan udah selesai. Aku sih lega sih. Bagus dong. Kamu ngapain, bahaya banget nyetir sambil main handphone? Biarin, kan aku lagi mau bikin akun berdua. Enggak. Jangan dong, usus goreng. Enggak boleh. Sini, balikin ke HP aku. Ya aku nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa, aku aja jadi adminnya. Sini. Enggak. Ide buruk. Sini. Ya udah, aku bikin dari HP kamu. Sini, bahaya, aku lagi nyetir, usus goreng. Ayo. Bahaya. Bener. Hei, kamu belum bicara jujur loh sama saya. Siapa dalang yang membunuh Pak Jaka? Saya yakin Pak Raymond itu lebih tahu dibandingkan saya, Pak. Maksud kamu? Saya pikir ya, Pak Raymond sengaja nggak mau ceritakan ke saya. Ya mungkin karena Pak Raymond nggak mau saya terlalu berlarut di masalah ini. Atau mungkin Pak Raymond mau lindungin saya dari pelakunya. Apa mungkin Maeros sudah tahu kalau Pak Alex terlibat dalam masalah ini? Aku merasa beruntung dekat dengan Pak Raymond yang selalu tulus ngebantu aku. Bahkan dia rela mengorbankan segalanya agar aku dan Putri bisa bahagia. Sekarang waktunya aku untuk bisa membalas semua kebaikannya. Sepertinya aku harus jujur. Kalau Pak Alex terlibat dalam kasus ini. Aku nggak mau Maeros kecewa saat dia tahu aku sudah merahasiakan masalah ini darinya. Pak Raymond, saya rasa masalah yang mengganjal buat saya selama ini, Pak, semuanya udah selesai. Jadi, sekarang rasanya waktunya kita untuk fokus buat pernikahan kita, Pak. Kamu sudah yakin? Oke, good. Good news. Tujuan kita akhirnya terlaksana juga. Kita harus kabarkan ini ke anak-anak biar mereka persiapkan semuanya ya. Aku nggak mungkin melupakan masalah ini. Mas Jaka pasti nggak akan tenang di sana sebelum pelaku yang sebenarnya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Aku akan tetap melanjutkan kasus ini, walaupun tanpa proses pengadilan. Aku masih belum yakin kalau Maeros menganggap masalah ini sudah selesai. Apalagi tadi dia bilang
kalau dia sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Apa mungkin ada yang lagi Mayros sembunyikan dari aku? Dan sekarang dia sedang mencoba mengalihkan perhatianku dengan rencana pernikahan kami. Aku masih penasaran sama orang yang mau nabrak Mama tadi. Harusnya tadi dari awal aku foto plat mobilnya, biar aku bisa lacak siapa pemiliknya. Bisa jadi itu perbuatan Alex. Dia pasti nggak terima karena dia tahu aku dibebasin dari kasus ini. Karena dia takut aku bicara ke Nawang kalau dialah pelaku yang sebenarnya. Mah, mungkin nggak kalau orang itu orang suruhannya Om Reman? Soalnya kan Om Reman yang paling nggak suka Mama dibebasin. Harusnya aku tadi bisa nyingkirin Lydia. Kalau nggak gara-gara anaknya itu yang sok pahlawan nyelamatin ibunya. Rizky memang bener-bener dia. Kalau nggak tadi udah selesai urusanku. Aku benar-benar nggak bisa tenang. Selama Lydia bebas, bisa aja dia buka mulut dan bilang kalau aku yang jadi dalang dan terlibat atas kematian Jaka. Dan juga dalam pengalihan aset Jaka waktu itu. Ini nggak boleh terjadi. Lydia. Aduh, gawat nih. Jangan-jangan dia tahu lagi kalau aku yang mau nabrak dia tadi. Aku nggak mau angkat teleponnya. Bisa-bisa dia makin emosi kalau ngomong sama aku. Tapi aneh juga kalau aku nggak ngangkat. Dia malah curiga lagi. Ya, Lid. Jadi apa maksud kamu mau celakai aku, Lex? Mau celakain kamu? Kamu yang tadi mau nabrak aku kan? Maksud kamu apa, Lydia? Mau celakain kamu apa? Mau nabrak gimana? Emangnya kamu lagi di mana sekarang? Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu, Lex. Aku tahu kamu pasti nggak terima atas kebebasan aku. Kamu kok bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu sama aku? Aku malah seneng dengar kamu dibebasin. Aku gembira dengar kamu lepas dari kasusnya Jaka. Nggak usah drama, Lex. Kamu ngerasa terancam karena aku dibebasin, iya kan? Kamu tuh kok bisa punya pikiran gitu sih sama aku? Teman kamu sendiri, rekan kerja kamu. Kalau aku mau celakain kamu dari dulu aja. Dari waktu kamu ikut di sidang, aku bisa celakain kamu kalau aku mau. Enggak aja kamu ini. Janganlah punya pikiran kayak gitu sama aku, Lid. Aku harus waspada dan gak akan pernah percaya dengan apa yang diomongin Alex. Karena aku tahu gimana liciknya dia. Oh iya, Lydia. Kamu kan udah bebas sekarang. Jadi kamu besok berarti akan datang ke kantor kan? Ya karena ada beberapa file yang harus kamu tanda tangani di kantor. Ya, lihat nanti aja, Lex. Kalau aku nggak capek, soalnya sekarang kayaknya aku masih capek. Ya. Aku harus lebih hati-hati. Karena aku yakin banyak yang nggak terima dengan bebasnya aku ini.